kuat-kuat, perlengkapan kehidupan yang sangat unggulnya. Tetapi semua kehebatan itu tidak sedikit pun mampu memberi pertolongan kepada mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surat Al-Mu'min surat ke-40 ayat ke-82. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat Asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan. Dalam ayat ini setidak-tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala kita adalah orang-orang yang disuruh belajar dari sejarah lampau yang dalam bahasa Minang menjadi mencaliak tuah kana manang, melihat contoh kanan sudah. Walaupun hari ini ada semacam kekuatan besar, antara lain dipelopori oleh Yuri Lina, yang kira-kira mengatakan bahwa kalau ingin menghancurkan sesuatu bangsa, maka perlu dilakukan 3 hal. Yang pertama, kaburkan sejarah keunggulan masa lampau mereka. Yang kedua, hilang lenyapkan bukti-bukti sejarah keunggulan masa lampau mereka. Yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan lampau mereka. Itu. Ini adalah semacam upaya orang agar kiranya bangsa itu agar menjadi semacam tanaman-tanaman yang ada di atas air. Kalaupun ada akar, uratnya hanya sedikit saja. Kalaupun ada pucuk, hanya sedikit ke atas. Bagaikan kiambang, memang bisa tampil muncul dalam tampilan yang sangat indah, mengagumkan, banyak dan sangat banyak di permukaan air. Tetapi mereka tidak punya sedikit pun kekuatan. Namun demikian, pendapat-pendapat yang seperti itu tidak seluruhnya orang berpendapat seperti itu. Oriano Fallaci mengatakan intervesta con la historia vitae magistra, jawab Cicero. Berwawancaralah kamu sekalian dengan sejarah. Sejarah adalah guru dalam kehidupan. Dan Islam memang sangat-sangat memberikan tuntunan fa'tabiru ya ulil absar. Jadikanlah oleh kamu sekalian sebagai kajian renungan dalam rangka membaca masa lampau, melihat hari ini, lain tidak adalah untuk merancang menempuh kehidupan masa depan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, perang kemerdekaan itu telah usai dan telah selesai. Tetapi perjuangan kemerdekaan itu mungkin tidak akan pernah berhenti dan mungkin tidak akan pernah selesai. Karena perang itu adalah bahagian dari perjuangan. Sedangkan perjuangan itu adalah bahagian dari kehidupan. Bahkan sering orang-orang filsafat berkata bahwa hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah amanah. Dan ada juga bahkan mengatakan hidup ini adalah perjuangan. Tak kalah kita katakan hidup ini pilihan, hidup ini amanah, hidup ini anugerah, hidup ini perjuangan, maka kita di dunia adalah hidup untuk berjuang itu. Pada hari ini kita berada pada suasana yang dekatnya kita memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia untuk yang ke-78. Artinya besok hari Kamis itu genap 78 tahun bangsa Indonesia merdeka. Kejadian-kejadian besar di sekitar masa-masa pekan sekitar kemerdekaan itu kejadian-kejadian yang amat besar, dahsyat dan amat sangat menentukan. Pendiri-pendiri negara mengatakan bahwa merdeka itu adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan harus dihapus di atas dunia karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan merdeka itu, kata pendidikan, adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Beberapa peristiwa besar perlu kita ingat kembali bahwa Panitia 9 telah merumuskan Pancasila dari 1 sampai 5 sila-sila itu. Yang sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi tak kala proklamasi sudah dibacakan pada pukul 10 hari Jumat itu, 17 Agustus, sore harinya, bahwa ini akan disahkan besok pagi bersamaan Undang-Undang Dasar 1945, putusan Indonesia Timur mereka tidak sesuai. Lalu terjadilah dialog yang amat sangat intensnya. Pemuka-pemuka Islam menginginkan bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu benar-benar dicantumkan. Tetapi daripada terjadi semacam hal yang tidak menguntungkan untuk kehidupan berbangsa bernegara hari itu, muncullah semacam kompromistis yang disebut dengan gentleman agreement. Artinya bukan mengalah, bukan kalah, tapi semacam kebersamaan, sehingga digantilah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kata tokoh besar umat Islam, tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Dan para pembesar-pembesar itu berjanji bahwa sesudah ini akan ada pertemuan mengkaji kembali bahwa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa nanti akan dibicarakan lagi sesudah ini. Sayang, sampai 78 tahun Indonesia merdeka itu tidak pernah lagi dibicarakan. Dan ketuhanan yang Maha Esa, kata Ki Bagus Hadikusumo, tauhid, barangkali yang mengatakan itu tauhid adalah kita-kita umat yang beragama Islam. Terakhir, bapak-bapak yang berbahagia, itu semacam namanya perjuangan, bahwa sesungguhnya perang sudah selesai, perjuangan tidak akan pernah berhenti, dan perjuangan tidak akan pernah usai. Lalu rumusan Undang-Undang Dasar 45 pada awalnya adalah presiden itu adalah Indonesia asli beragama Islam. Sayang, orang-orang yang sebagian tidak setuju, mereka hanya setuju presiden itu adalah Indonesia asli, Islamnya dihapus. Itu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, berlaku sampai tahun 1999. Reformasi masuk, Undang-Undang Dasar dilakukan perbaikannya. Akhirnya apa? Pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 hari ini mengatakan bahwa presiden, wakil presiden adalah warga negara Indonesia yang sejak semula tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan asing atas permohonannya sendiri. Makanya kita katakan bahwa perang kemerdekaan sudah selesai, tapi perjuang dalam kemerdekaan tidak pernah akan berhenti, tidak akan pernah usai. Terutama adalah pemikir-pemikir, politisi-politisi, ulama-ulama Islam, bahwa sesungguhnya silakanlah packing tidak kita ganti, casing tidak kita tukar,